Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Bullshit. Tanya ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Spesifik dari Boyolali, Bang. Nah, ini pembohongan publik yang luar biasa. Kondisi rumput sekarang jelas tidak masuk standar FIFA. 5 triliun loh, rumputnya nggak sesuai standar. Desainer stadion ini kan buruh hapot, Bang. Itu mendesain sebuah stadion asal-asalan, kayaknya itu nggak mungkin dan itu nonsens. Jurgen Happold membantah telah mendesain Jakarta International Stadium atau JIS. Adapun Jurgen Happold hanya dimintai membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi. Ini parah nih. Dan memang perancangannya oleh sebuah perusahaan dari Inggris, Nah, ini pembohongan publik yang luar biasa. Konsultan desain dari Inggris, Buro Happold, yang turut serta mengerjakan Stadion Jakarta International Stadium membuat pernyataan mengejutkan. Melalui rilis resminya, Buro Happold menyatakan ada beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Adalah seorang pembohong. Terbongkar sudah jejak digital Anies di podcast Dahlan SK. Hanya tebar kata tanpa pembuktian. Maaf kalau saya katakan bullshit. Kenapa jadi seperti ini? Karena yang bangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan nggak terjadi seperti ini. Wah, ini kami yang terbaik. Kami adalah nggak boleh disalah-salahin. Ngapain? Jangan seakan-akan bahwa kerjaan saya nggak boleh dikoreksi. Jangan. Kita simpel-simpel aja. Mana yang baik kita perbaiki. Kan harusnya di sana ada Jakpro. Kenapa Jakpro tidak dikasih bicara? Artinya di belakang itu memang sudah ada niat. Aku bantah boleh. Nanti dulu. Niatnya apa? Drama bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Untuk apa? Untuk 2024 nanti. Saya kira itu. Saya kagum juga sama Ges ini. Mungkin dia makhluk yang bisa berpindah-pindah tempat. Nggak tahu dia belajar dukun di mana. Mungkin di Karo ada tuh, Bang. Dia nggak ada di sana, dia bisa tahu semua di sana dan semua salah. Ini hantunya mungkin dukunnya salah ramal dulu. Pertama, kami tidak pernah membawa wartawan ke dalam lapangan JIS. Semua di luar bisa tanya ke semua media, apakah diperbolehkan masuk? Tidak boleh masuk ke dalam. Jadi itu saja, hantunya dukunnya udah salah. Satu dulu. Wartawan ada di kawasan JIS, bagaimana nggak ada? Bilang di lapangan JIS, udah ya dalam JIS. Lapangan atau di kawasan itu kan kawasan JIS. Itu mau dipilah-pilah gimana sih? Lihat rekamannya, bisa Anda lihat. Ada wartawan di sana kumpul. Emang wartawan itu dapat info ada menteri datang ke sana dari mana? Satu. Tidak ada info. Satu ya. Dua, ini dukunnya salah mulu. Jakpro hadir di sana. Sejak awal rapat, seluruh dirut Jakpro, direksinya semua, malah di rapat PUPR pun Jakpronya hadir semua dengan direksinya lengkap hadir di sana. Tadi dikatakan Jakpro nggak dikasih ngomong. Maka saya bilang dukunnya dari mana nih? Dia nggak ada di sana, dia tahu. Makanya cari dukun ke depan. Mana media yang muat Jakpro bicara? Saya dapat kok informasi dari sebentar Jakpro. Dulu. Saya kan ternyata nggak ada Jakpro disuruh ngomong. Bahkan dirutnya ditanya, ini gimana? Semua ditanya, ya. Makanya kalau nggak ada di sana, jangan jadi halusinasi. Ya itulah debat yang nggak selesai gitu. Makanya tadi saya bilang, Pak Anies sudah bicara, ini milik Indonesia, milik bangsa kita bersama. Ayo kita perbaikin, ya udah. Dan saya yakinkan bahwa perbaikan ini tidak politik. Jakarta International Stadium atau JIS tengah menjadi perbincangan hangat di tanah air. Stadion yang pembangunannya direalisasikan di era Gubernur Anies Baswedan itu disebutkan tidak layak masuk dalam daftar penyelenggara Piala Dunia U17 2023. Berbicara mengenai JIS, seketika teringat dengan jejak digital Anies Baswedan dalam podcast bersama Dahlan Iskan. Saat itu mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa dirinya diam-diam mengunjungi Jakarta International Stadium Jakarta Utara tanpa memberitahu orang nomor 1 di ibu kota itu. Saya 2 kali meninjau proyek itu tanpa memberitahu Pak Anies saya datang ke sana. Waktu itu lagi diberitakan akan ada stadion. Pengen tahu benar apa enggak, jangan-jangan hanya beritanya saja. Kemudian tidak ada proyeknya, kata Dahlan Iskan di YouTube-nya dikutip pada Jumat 19 November 2021.
Namun lanjut Dahlan Iskan saat itu setelah 2 kali ke stadion berstandar FIFA itu katanya ia dibuat kaget-kaget karena memang progresnya dilakukan dengan cepat. Saya ke sana udah betul ada proyeknya, kemudian saya datang lagi 6 bulan kemudian pengen lihat progresnya, jangan-jangan macet begitu. Kemudian saya ke sana, progresnya besar lagi. Jelas Dahlan Iskan. JIS sangat modern karena dibangun sekarang, sehingga teknologinya sekarang siapa tahu 4-5 tahun ke depan mungkin saja ada yang lebih besar dan lebih bagus dari itu. Ujar mantan CEO Surat Kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group tersebut. Mendapatkan pujian yang begitu tinggi dari seorang Dahlan Iskan, tentunya Anies Baswedan sedikit merendah meskipun untuk meninggi. Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan tentunya menyampaikan pembangunan JIS memang tidak dengan gagap gembita, yang lebih penting adalah menurutnya selesai dan bisa dirasakan manfaatnya. JIS ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja, tidak dengan gegap gempita, karena yang diperlukan itu selesainya, tepuk tangannya itu kalau selesai saja, dan tepuk tangan kerja semua orang, dikerjakan dengan tenang, yang penting ini berjalan, ujar Anies. Anies menyampaikan secara target saat itu 80% pembangunan JIS tercapai, akan tetapi realisasinya menurutnya lebih dari itu. Jadi kita sudah lebih cepat dari target. Bulan ini insya Allah gedung utama selesai, jadi 100% gedung utama selesai. Gedung pendukung kanan kiri insya Allah Maret selesai, ujar Anies. Namun kecepatan pembangunan yang Anies banggakan rupanya hasilnya jauh dari bayangan publik. Soft launching yang diawali pertandingan klub elit dunia hanya sebatas angan dan justru direalisasikan oleh Erick Thohir yang meskipun bukan di JIS dilakukannya. Mengenai pertandingan klub elit dunia di JIS juga sempat dikhawatirkan oleh Dahlan Iskan saat itu. Dan dalam hal itu, ia menanyakan langsung terhadap Anies Baswedan dalam podcastnya. Bukan hanya mengenai janji klub elit, rupanya Anies juga mengumbar janji akan ada jogging track di atap stadion. Nanti di puncaknya itu, di ovalnya itu, nanti ada jogging track tertinggi di Indonesia mungkin, kata Anies Baswedan dikutip dari YouTube Diways, Rabu 7 Juni 2023. Video itu diunggah pada 18 November 2021. Dalam video itu, Anies Baswedan menjelaskan kepada Dahlan Iskan mengenai keunggulan dan kemegahan stadion tersebut. Beberapa kali Dahlan yang mendengar pun nampak terperangah, hanya bisa berkagum dan mengangguk saja. Jadi jogging track di atas atap stadion lebarnya 5 meter mengelilingi stadion, dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta. Keindahan Jakarta, jelas Anies. Mantan Menteri BUMN itu pun tentunya sempat bertanya terkait cara mengakses jogging track yang ada dalam angan-angan Anies Baswedan yang berada di atap stadion. Anies dengan sigap lalu menimpali bahwa akan ada tangga untuk menuju aksesnya. Anies Baswedan saat itu memang begitu membanggakan stadion baru di Jakarta tersebut. Anies juga pernah membanggakan JIS sebagai stadion beratap tertutup terbesar di Asia. Stadion ini bisa dibuka dan ditutup. Konstruksi rangka utama atap juga terbilang rumit. Tapi nyatanya JIS ternyata benar-benar tidak sesuai standar FIFA. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat stadion yang minim pertandingan itu tidak diakui oleh FIFA. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan pintu JIS saat ini hanya ada 1. Basuki menyebut kondisi itu berbahaya dan akan ditambah jadi 5 akses termasuk jembatan penyeberangan. Menteri PUPR menyebut rumput di JIS juga tidak sesuai dengan standar FIFA. Semua rumput tersebut akan diganti untuk gelaran Piala Dunia U17 2023. Total anggaran yang dibutuhkan untuk mengganti rumput ini kurang lebih 6 miliar. Selanjutnya, akses masuk ke JIS untuk bus pemain dan official tim sepak bola terlalu kecil. Untuk itu, ada pintu yang akan dibongkar dan dilebarkan agar bus besar bisa masuk ke dalam Jakarta International Stadium. Akses bus pemain ini menjadi salah satu yang paling disorot pertama kali.